Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar murid-murid hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk. Hai, ketemu lagi dengan Bu Rere. Hari ini kita akan belajar membandingkan karakteristik puisi dengan prosa. Pada pembelajaran kali ini, Bu Rere harapkan kalian dapat mengetahui karakteristik puisi, karakteristik prosa, dan membandingkan perbedaan dan persamaan antara keduanya. Jadi, silahkan disimak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah puisi. Apakah kalian pernah mendengar pembacaan puisi? Atau bahkan kalian sendiri pernah membaca puisi? Pasti sudah sering ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat baris, bait, rima, dan irama, serta disusun dengan pemilihan kata yang membangkitkan imajinasi. Lalu, apa yang membedakan puisi dengan prosa? Yang membedakan antara puisi dengan prosa adalah cirinya atau karakteristiknya. Berikut ini adalah karakteristik puisi. Yang pertama adalah memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi berselang baik dalam larik maupun pada akhir puisi yang berdekatan. Dengan kata lain, rima adalah akhiran dalam sebuah larik atau baris puisi. Selanjutnya adalah irama. Irama adalah intonasi atau tinggi rendahnya nada dalam membaca puisi. Yang kedua adalah terdiri dari beberapa baris dan bait. Baris pada puisi adalah kalimat dalam sebuah puisi, dan biasanya satu baris puisi terdiri dari 8-12 suku kata. Sedangkan bait adalah kumpulan dari baris. Biasanya satu bait terdiri dari 4 baris, tapi banyak juga yang lebih. Yang ketiga adalah memiliki makna yang hiasan. Sebuah puisi biasanya memiliki kata-kata yang sifatnya tidak sesungguhnya atau disebut dengan makna hiasan. Biasanya kalimat pahlawan yang gugur. Kata gugur di sini bermakna hiasan, yaitu meninggal. Bukan bermakna sebenarnya seperti bunga atau daun yang jatuh ke tanah dari dahan pohon. Selanjutnya adalah memiliki amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Setiap puisi pasti memiliki nilai-nilai atau pesan yang akan disampaikan pada pembacanya. Dan karakteristik puisi yang terakhir adalah pilihan katanya imajinatif. Biasanya, pilihan kata atau diksi dalam sebuah puisi bersifat imajinatif atau membuat pembacanya membayangkan sesuatu atau situasi yang terdapat dalam sebuah puisi. Puisi dibagi menjadi puisi lama dan puisi baru. Biasanya, puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan larik atau baris dalam setiap baitnya, dan jumlah kata dalam setiap larik. Contoh puisi lama adalah pantun, seloka, gurindam, dan syair. Sedangkan puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan dalam pembuatannya. Dengan kata lain, puisi baru adalah puisi yang sifatnya bebas. Sedangkan prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita. Jadi, apabila kalian membaca sebuah tulisan yang bentuknya seperti cerita, yang memiliki tokoh, alur, dan urutan waktu, bisa jadi tulisan tersebut termasuk ke dalam sebuah prosa. Ciri atau karakteristik prosa adalah yang pertama, memiliki alur cerita. Alur adalah jalan cerita dari sebuah tulisan. Alur ini bisa menceritakan seseorang
dari dia kecil sampai ia dewasa atau sebaliknya. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ada di dalam sebuah cerita. Misalnya, tokoh Budi yang rajin belajar. Berarti Budi memiliki penokohan atau watak yang rajin. Sedangkan ibu yang setiap hari membacakan dongeng dan memeluk anaknya sebelum tidur, berarti ibu berwatak atau memiliki penokohan seorang yang penyayang. Yang ketiga adalah memiliki sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Selanjutnya, adanya latar dalam sebuah penceritaan. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Dan yang terakhir adalah memiliki amanat. Sama seperti puisi, prosa juga memiliki amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarangnya kepada pembacanya. Prosa dibagi menjadi dua macam, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan rekaan atau hayalan dari pengarangnya. Sedangkan prosa non-fiksi adalah karangan yang berdasarkan informasi faktual. Contoh prosa fiksi ada dongeng, yaitu cerita hayalan yang terjadi pada masyarakat zaman dahulu. Dongeng ini banyak sekali macamnya. Yang pertama, ada mitos, yaitu cerita tentang hal-hal gaib, contohnya Ratu Pantai Selatan. Yang kedua ada legenda. Legenda ini berisikan tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu, contohnya legenda Tangkuban Perahu. Selanjutnya ada fabel, yaitu cerita yang tokohnya adalah hewan. Contohnya adalah cerita si kancil dan buaya. Kemudian ada sage, atau cerita yang berkisah tentang pahlawan, keberanian, dan kesaktian tokohnya. Contoh kisahnya adalah cerita calon arang. Dan yang terakhir contoh dari dongeng adalah jenaka, yaitu cerita yang tujuannya untuk melucu atau humor. Contohnya adalah dongeng Abu Nawas. Selain dongeng, contoh prosa fiksi lainnya adalah novel, yaitu cerita yang panjang yang berisikan tentang kehidupan. Contohnya adalah novel Laskar Pelangi. Selanjutnya ada cerpen, yaitu cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Sedangkan untuk contoh prosa non-fiksi antara lain yang pertama adalah artikel, yaitu karangan yang berisikan uraian. Yang kedua adalah tajuk rencana, yaitu karangan yang bersifat argumentatif yang biasanya ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. Dan yang ketiga adalah riwayat. Biasanya riwayat ini berceritakan tentang kisah hidup orang atau biasanya tokoh terkenal yang pastinya menginspirasi. Ada dua jenis riwayat. Yang pertama adalah biografi, yaitu riwayat yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi, yaitu riwayat yang ditulis oleh tokoh tersebut. Berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, perbedaan pokok yang terlihat antara prosa dan puisi yaitu pada kesatuan struktur dan bentuknya. Puisi itu terdiri dari kesatuan baris demi baris sajak yang terbentuk dalam bentuk bait-bait. Sedangkan dalam prosa, kesatuannya disebut paragraf. Dalam puisi juga menggunakan rima, sedangkan prosa tidak terikat dengan rima dan majas. Meskipun dalam prosa terkadang juga menggunakan majas, tetapi hal tersebut hanya pada bagian tertentu saja, yaitu untuk menggambarkan situasi atau kondisi. Sehingga bahasa prosa menjadi lebih indah, namun tidak keseluruhan prosa menggunakan majas. Sedangkan kesamaan antara prosa dan puisi yaitu sama-sama memiliki amanat.
yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya kepada pembacanya. Sekian penjelasan dari Bu Rere. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami lagi materi pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya, Bu Rere ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.